Hai Sobat Witalk, senang sekali saya Melissa Karim bisa berjumpa dengan Anda di kesempatan kali ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan sosok yang sangat istimewa. Kayaknya kita bisa belajar banyak banget deh dari beliau. Jadi Bapak yang satu ini sudah ada di bisnis properti lebih dari 25 tahun. Mungkin ada Sobat Witalk yang umurnya baru 25 tahun ya. Nah, makanya it's a good time for us to learn from him. Langsung aja saya perkenalkan tamu kita, yaitu Bapak Yosef Sanusi Chong yang adalah Presiden Director dari Alam Sutra. Pak Yosef, apa kabar? Baik, baik. Sehat ya Pak ya, puji Tuhan Melissa ya. gimana kabarnya? Melissa juga fabulous Bapak, selalu semangat. Ya, semangat kita harus ya Pak. That's the only thing that we can do right now. Betul Pak? Iya, betul. Nah, tadi aku juga sempat cerita ke Sobat Witalk bahwa Bapak udah ada di bisnis properti itu lebih dari 25 tahun. Ya kan Pak? Bapak tuh memang cita-citanya ada di dunia properti atau nggak sengaja nih Pak masuk ke dunia properti? Awalnya gimana sih Pak? Ketika saya SMA, saya juga bingung saya mau kemana. Oke. Tapi saya pegangannya cuma satu, saya nggak banyak role model. Maksudnya siapa panutan yang bagus, ya yang bisa saya tiru. Jadi pikiran saya sederhana. Papa saya pernah kerja di Langsa ya, di Aceh Timur, di pabrik yang bikin arang. Saya pikir wah itu juga kerjaan yang bagus. Jadi arang yang udah jadi dinaikin ke kapal tongkang, dibawa ke Pineng, jual gitu. Bagi saya karena nggak banyak role model, saya pikir itu pun kerjaan yang bagus. Tapi ya karena saya nggak banyak kerjaan, nggak ada les apa-apa, nggak sekolahnya zaman dulu cuma setengah hari, ya saya cuma berusaha sekolah baik-baik aja. Bapak dulu SMA-nya di mana tuh Pak? Di Metodis Hang Tua di Medan. Oh di Medan, Iya. Oke. Terus setelah Jadi SMA? ya memang di sekolahan itu saya juara sih. Juara dari 300-an murid ya, juara 1. Memang belajarnya mati-matian. Saya termasuk mungkin murid yang nggak banyak kegiatan sosial. Jadi belajar terus gitu ya Pak? Banyak belajar, ya teman-teman pergi rapat liburan, teman-teman pergi sana liburan, fotonya banyak. Saya mungkin fotonya nggak banyak karena kegiatannya terbatas, hanya belajar saja. Nah, setelah lulus, saya pikir ya saya ingin pergi melihat kota yang lebih besar, saya ingin datang Jakarta. Nah, mama saya ada adik, seorang adik tinggal di Jakarta, ada usaha kecil-kecilan. Jadi saya mohon izin datang tinggal di rumah dia. Nah, saat itu saya cuma pikir barangkali saya ikut ujian lah. Karena SMA udah kelas 3 itu semua anak-anak kan ingin ujian masuk universitas. Zaman itu sangat populer, semua orang ingin kalau bisa masuk universitas negeri. Dan saya juga pikir saya mau masuk UI lah. Itu gitu. tahun berapa Pak? Itu 81. Tahun 81. Iya, saat itu ya tahun 80 atau 81 itu sekolah itu berubah dari masuknya Januari Desember menjadi Juni Desember. Jadi saya ada SMA-nya kelas 3 itu kalau nggak salah 1,5 tahun tuh. Oh ya? Iya. Oh transisi di tahun Bapak tuh ya artinya ya? Oke, terus jadi Bapak ikut UMPTN. Waktu itu namanya UMPTN nggak Pak? Namanya apa ya? Saya udah lupa. Pokoknya itu Penmaru, bukan ya? masih sebelum itu. Oh masih sebelum itu lagi. Waduh aku tidak bisa bantu Pak. Tahun 81. Oke. Jadi intinya saya pergi mendaftar cuma satu sekolah saja, yaitu di UI, dan kemudian ikut ujian. Nah sekalian saya dari Medan datang Jakarta juga tinggal di rumah om saya. Nah jadi rumah om saya juga ada ini sepupu segala macam. Nah mereka itu agak aneh kok, orang ini nggak daftar beberapa sekolah. Cuma daftar satu aja? Cuma daftar satu. UI aja Pak? Iya, jadi akhirnya tante saya kan ngomong, kamu pergi daftar Trisakti juga lah. Jangan cuma satu sekolah, jangan kira kamu bisa masuk, itu nggak bisa masuk punya. Gitu ya? Iya, jadi akhirnya saya juga daftar di Trisakti, dibiayai oleh tante saya. Ya,
Nah, memang saat itu populer di sini ada trial test. Ya, saya merasa pede karena apa? Saya bilang kalau tes begitu ya, kalau hanya masuknya berdasarkan tes, saya pasti masuk. Juara 1. Ya, tapi kalau ada konsideran lain, ya belum mungkin tentu bisa nggak masuk. Jadi saat itu di Trisakti trial test, saya pergi ikut. Mungkin itu tesnya kalau nggak salah matematika, fisika saja. Ya kebetulan bidang yang saya cukup kuasai. Aduh, jago matematika nih Pak Yosef nih. Jadi di dalam tes itu pagi kita datang ngetes ya. Setelah selesai mereka cepat sekali 100 soal aja kalau nggak salah, cepat sekali diperiksa semua, multiple choice, langsung diumumkan juara 1, 2, 3, 4 gitu. Dan Bapak adalah juara satunya di trial testnya Trisakti. Jadi setelah itu beberapa hari kemudian kan tes di Trisakti, di situ saya pilih elektro. Nah, mengapa pilih elektro? Saya juga nggak tahu kenapa saya harus pilih elektro. Teknik elektro aja gitu pokoknya. Iya. Nah, sedangkan di UI saya daftarnya pilih teknik sipil. Nah, kenapa pilih teknik sipil? Sebenarnya saya juga kurang tahu mau sekolah apa ya. Cuma saat itu saya kalau jalan di Jakarta, saya lihat ada pembangunan. Saya tanya kalau orang yang bangun itu sekolahnya apa? Oh, teknik sipil ya, saya teknik sipil. Oh gitu. Iya. Tapi pada akhirnya Bapak kuliahnya di UI apa di Trisakti? Jadi Trisakti itu setelah masuk harus daftar. Jadi saya setelah tes, mereka duluan umumkan. Saya masuk. Jadi masuk, uang pendaftaran agak murah saat itu, nggak tahu 400 atau 300-an ribu ya Pak? Iya, jadi harus bayar. Saya ngomong tante saya, ya bayarlah nggak apa-apa gitu. Untuk punya keluarga yang baik Pak. Terus Pak? Iya, jadi di Trisakti itu kalau udah bayar, tapi kalau masuk universitas negeri, uangnya dikembalikan. Oh. Dan later on Bapak? Dan later on setelah universitas negeri pengumuman itu di Senayan tuh. Iya, aku ingat zaman dulu seperti naik bus, ya toh. Waduh, anak-anak pada duduk di lantai, korannya tebel ya, banyak lembar. Cari semua nama, cari. Kita ada nggak, teman kita ada nggak, semua cari kan. Ya, saya beruntung ya ada di dalamnya. Iya. Teknik sipil. Teknik sipil. Jadi Bapak adalah sarjana teknik sipil sebenarnya? Sarjana teknik sipil. Ih keren. Terbukti pintar. Jadi salah satu rahasia suksesnya Pak Yosef ya karena memang beliau pintar, oke? Dari zaman sekolah berprestasi, masuk UI. Nah, pekerjaan pertama Bapak setelah lulus UI sebagai apa? Sebenarnya mungkin kalau diomongin pintar mungkin barangkali juga nggak tepat sekali. Mungkin saya kerja lebih keras dari orang lain kali. Ya, oke. Maksudnya pintar ketika dan orang lain main-main, saya belajar. Iya, oke. Gitu. Jadi hardworking ya Pak? Iya, mereka itu lebih banyak waktu sosialisasi, ya. Sedangkan saya nggak ada kegiatan tiap hari melihat itu aja ya, otomatis lebih bagus lah. Dulu zamannya Pak Yosef kuliah soalnya belum ada Instagram. Jadi nggak ada distraksi Pak. Kalau sekarang aku setiap mau baca buku, ya lihat Instagram, 2 jam di Instagram gitu Pak. Banyak distraksi kalau kita sekarang. Pekerjaan pertama Bapak setelah lulus UI apa tuh Pak? Ya setelah lulus, saya sebenarnya membantu dosen saya yang juga konsultan ya. Jadi Pak Teddy Bun, di konsultan namanya Teddy Bun dan rekan. Ya, Teddy Bun Consulting Engineers. Ya memang saya beruntung karena Pak Teddy Bun itu mempercayakan banyak hal-hal besar ke saya. Saat itu saya kadang-kadang berpikir kerja ini kok nggak ada waktu ya, maksudnya tiap hari sampai malam dan sering saya nggak pulang kerjanya. Jadi sampai pagi karena saat itu saya lulus sebagai sarjana struktur, saya hitung struktur. Dan di saat itu saya udah memakai software yang canggih, yaitu belum dipakai, mayoritas di Jakarta nggak ada yang pakai, tapi sekarang udah populer, e-tabs, SAP, ya toh, Save, ya toh. Jadi saya udah memakai itu semua. Jadi setiap kali gedung-gedung kalau mau dihitung, kita hitungnya secara 3 dimensi. Ya, itu seperti hari ini menghitung. Sekarang seperti itu, tapi ya cuma sekarang udah secara grafik. Dulu data dimasukkannya ya secara
manual, line by line, ya saya bikin di note gitu ya, satu line, semua harus ada written. Jadi kerjaan saya memodelkan gedung ini menjadi model elektronik, kemudian menganalisa gedung itu. Nah, saat itu komputer juga lambat. Jadi saya udah selesaikan data 50 halaman ya. Itu kalau saya jalankan, itu saya harus tinggalkan dia, besok pagi baru lihat. Jadi komputer ST, komputer zaman dulu ya microcomputer yang saat itu jalan pelan-pelan. Bunyi nanti, lagi ya Pak? Iya, nanti besok pagi udah jadi, ya keluar laporannya panjang. Wah ini salah, ya saya perbaiki. Jadi pekerjaan pertamanya seperti itu. Iya, jadi saya menghitung struktur, kemudian mengikuti pembangunannya, ya mengawasi dan mengarahkan, ya, dan itu berulang-ulang. Nah, kebetulan saya beruntung Pak Teddy Bun tangani banyak proyek besar-besar milik Pak Ponco Sutowo. Jadi di Hilton ada beberapa gedung yang juga Bapak yang bangun tuh Pak? Bukan kita yang bangun, cuma kita hitung. Iya, part of the construction basically ya Pak? Ya, mereka pakai Shimizu untuk bangun, ya itu ada The Hilton Residence saat itu. Nah, sebenarnya masih ada sampai sekarang Pak ya? Masih ada, itu mungkin service apartment pertama di Jakarta. Di Jakarta yang kualitas bagus, yang bangun Shimizu. Nah, saat itu kalau The Hilton Residence sebenarnya udah bangun ketika saya masuk. Jadi saya punya kesempatan melihat pembangunannya, mengikuti cara-cara bangunnya. Saat itu sangat advance. Mereka pakai half slab ya. Jadi lantai-lantai itu dicor 6 cm, ada besinya, diangkat ke atas menjadi bekistingnya, dicor lagi 6 cm. Jadi dia nggak pakai papan sebagai bangunnya? Iya, lantai demi lantai. Lantai per lantai? Iya. Kalau sekarang bangun apartemen kayak gitu juga nggak Pak? Sekarang udah mulai banyak yang kayak pakai. Gitu. Jadi untuk menghemat bekisting ya mereka pakai konkrit. Pakai teknik-teknik yang sama lah. Jadi temboknya precast konkrit, dibikin dicor dulu gitu ya. Dicor dulu di bawah, baru diangkat dipasang-pasang. Iya. Saat itu canggih sekali. Kemudian ya saya juga terlibat proyek Bali Hilton, ya. Jadi sering kirim ke Bali. Nah itu proyek juga hitung struktur, kemudian ikut pelaksanaannya, ngawasin pelaksanaannya. Nah ketika saya kerja di Bali Hilton, saya banyak naik pesawat bolak-balik. Kadang pagi pergi, sore balik. Kadang hari ini pergi, minggu depan balik. Dan juga seringkali saya pergi sebulan baru balik. Saat itu masih muda, jadi senang sekali banyak bepergian. Setelah itu juga bikin banyak proyek lain, termasuk convention Hilton. JHCC. Jadi Bapak mah sebenarnya dari awal karirnya di dunia properti, cuma di sisi yang berbeda, gitu ya Pak? Konstruksi dan di konstruksi dan di struktur. Do you enjoy it Pak? Saat itu sih senang sekali sih, karena sesuatu yang semua baru bagi saya. Dan building stuff dan pekerjaan itu juga memberikan saya exposure ya, karena pekerjaan itu kami diajak oleh Pak Ponco ya untuk ketemu konsultannya di New York, di LA ya. Jadi itu juga pertama kali saya keluar negeri. Iya. Jadi pertama kali saya naik pesawat terbang adalah dari Medan ke Jakarta. Ya, kemudian pertama sekali saya keluar negeri ya. Ke New York dan ke LA. Ke LA, New York, Tokyo, karena harus transfer di Tokyo. Ya ikut Pak Teddy Bun, Pak Ponco untuk bangun exciting projects ya. Konsultannya, iya. Jadi seru waktu itu ya Pak? Memang saat itu luar biasa. Saya nggak ada waktu untuk bengong lah, pokoknya setiap hari ada pekerjaan, ya. Dan itu kalau di proyek besar itu ya, kita merasa waktu cepat sekali berlalu. Pagi-pagi jam 8 kita udah bangun, siap-siap ke proyek. Ya mereka di mobil suka setel
lagu yang berulang-ulang dulu Pak, masih pakai kaset. Itu lagunya masih sekarang populer tuh, apa Pak lagu yang hits di zaman itu? Kebersama apa ya? Apa? Oh, ini Kemesraan. Kemesraan. Oh, Kemesraan. Jadi saya ini gitu ya Pak. Itu jadi kalau saya disewain rumah di Nusa Dua ya, di jalan yang sekarang udah ada Konrad, ada apa itu jalan apalah, gitu. Jadi tiap pagi dari situ ke proyek dengan lagu Kemesraan. Lagunya itu terus karena kaset itu lagu tiap hari dengar lagu itu ya. Habis itu di sana kerja sampai jam 10 malam. Selalu setiap hari itu Pak? Setiap waktu hari. Bangun Hilton Bali? Iya. Okay. Kecuali hari Minggu itu sampai jam 1. Jadi bisa ke pantai? Jadi itu bisa ke Kuta. Saat itu ya Bali masih sepi sekali. Sepi banget ya? Jadi jalan dari airport ya sampai ke Nusa Dua kosong kiri kanan. Itu cuma ada pohon kelapa dan pohon bakau. Aduh enak Jadi banget. kalau hari ini kita lewat lain semua udah terisi. Artinya Pak Yosef tuh pengalamannya udah melihat dari lahan kosong sampai sekarang jadi kota-kota ya di Bali dan di Jakarta ya Pak? Iya. Luar biasa. Saya melihat itu dari nggak ada apa-apa. Jadi saat itu hotel mewah semua adanya di Nusa Dua. Iya. Dan kebetulan kita ya bangun beruntung beberapa. Ya Pak Ponco membangun Bali Hilton. Hari ini udah ganti nama jadi Hotel Ayodhya. Oh, Ayodhya tuh dulunya Hilton. Dulu namanya Bali Hilton. Iya. Jadi saya banyak terlibat di situ selama 20 bulan. Ya. Nah, karena banyak terbang Jakarta Bali ya, itu ada kejadian yang kebetulan sekali. Setiap kali terbang malam-malam pulang, kadang-kadang di samping saya kan duduk seseorang, kita bisa ngobrol. Jadi saat itu saya ada satu kejadian ya, ada satu orang tua, mungkin umur 50-an lah, wisatawan, duduk di samping saya. Kita kenalan, dia dari Illinois, Amerika Serikat. Yeah. Jadi saya ngomong, saya lagi kerja ini segala macam, ya di perjalanan hampir 2 jam ke Jakarta itu. Jadi dia minta alamat saya, dia minta nama segala macam. Dia ngomong, kamu masih muda, kamu harus sekolah lagi, kamu jangan sibuk dengan kerja, katanya gitu. Saya bilang, tapi sekolah kan nggak mungkin, itu mahal sekali. Ya. Dia sekolah bilang, S2 nih maksudnya? S2. Dia bilang, nanti saya tanyain ya, saya dari Illinois, University of Illinois kasih banyak beasiswa. Jadi orang tua itu baik sekali, dia orang Amerika. Setelah saya sampai di Jakarta, ya saya lupa lah. Ternyata dia suratin University of Illinois, ya minta information brochure. Buat scholarship, buat beasiswa? Buat sekolah apa saja di yang ada di sana. Jadi setelah dia kirim saya pakai tulisan tangan, ini surat yang saya sampaikan. Surat, ya. Orangnya baik banget. Ini surat yang saya sampaikan, terus kamu bisa daftar gitu? Karena zaman dulu pakai pos kan. Iya. Saya udah lihat suratnya, saya juga zaman dulu pikir kenapa dia bikinin saya sampai begini ya. Saya lupain aja. Tahu-tahu satu amplop besar dengan segala brosur datang ke rumah tempat saya tinggal. Saya lihat brosurnya. Ya brosurnya bagus-bagus. Tamannya ya dengan rumput yang hijau, ya pohon-pohon. Itu kasih saya kesan, waduh kok sekolah bagus banget. Saya nggak pernah lihat sekolah seperti ini. Jadi setelah lihat brosur itu saya bermimpi, ternyata gampang ya kalau mau minta informasi ya. Nah setelah itu suratnya itu ya saya melihat, saya tiru. Ya, saya kirimin ke banyak sekolah lain. Oh gitu. Saya kirim ke sekolah top lah, karena saya tahunya cuma sekolah yang namanya top-top aja kan. Jadi kita ke semacam cultural center-nya Amerika. Nah di situ kita bisa lihat buku University of America apa aja kan. Bapak kirim kemana aja Jadi tuh, Pak? saya pergi catat semua alamatnya, sekolahnya apa segala macam. Jadi saat itu setelah saya baca-baca, ya kata orang sekolah bisnis bagus, ya saya pergi catat semua. Jadi saya kirim banyak sekali, MIT, Harvard, New York University, UCLA,
Berkeley, semua saya kirimin. Aduh, jadi saya dapat brosur. Bapak dapat di mana sih? Ini S2-nya penasaran ya nggak sih Sobat Wito? Saya dapat brosur mungkin segini tebal. Iya. Jadi brosurnya banyak sekali. Jadi saya suka ya lihat-lihat, terus financial aid-nya bagaimana. Jadi rata-rata financial aid-nya banyak syarat ya, juga nggak gampang sebenarnya. Tapi kebetulan saya kirim juga ke satu sekolah namanya Amherst School of Business. Ya, itu Amherst atau Amos, Pak? Amos. Oke. Ya, itu di Dartmouth College. Dartmouth College. Ya, Dartmouth College itu ya mungkin top 10 punya sekolah juga lah. Ya, jadi Dartmouth College itu ada. Di mana Pak? Di kota apa? Itu di Vermont ya, di timur utara ya. Dartmouth College, sekolah bisnisnya namanya Amherst School of Business. Nah, di situ ada satu bagian student center ya, Mary Packard kalau nggak salah. Jadi dia ngomong ke saya gini, kamu kan looking for scholarship, we have an affiliate university in Japan, just set up a few years ago. They provide a lot of scholarship. Why not apply? Go to Japan. Apply to Japan. Dia kirimin. Oke. Kan saya nggak punya informasi mengenai Jepang loh. Ya, gampang. Dia kirimin ke Jakarta. Iya, ya saya isi semua, saya kirim. Ya, memang saat itu ya saya pergi ujian TOEFL, pergi ujian GMAT, GRE, ya toh harus bikin paper banyak. Ya saya pikir paper lah. Semua hasil-hasilnya kirim, nilai cukup baik. Ya, singkat cerita mereka accept me. In Japan, with scholarship. Full scholarship gitu Pak? Full scholarship. Oh my God. Jadi diterima, ya itu sebenarnya sekolah bahasa Inggris. Tapi adanya di kota? Di kampung. Itu adanya di kampung di Yamato Machi ya. Kira-kira 180 mil dari Tokyo ke utara di Niigata Prefecture-nya ya. Tapi kalau orang Jepang ngomong Yukiguni, itu adalah snow country. Jadi kalau lagi salju ya, saljunya itu 3-4 meter. Jadi jalannya itu jadi temboknya salju gitu. And you went to school there? Iya. Keren banget. Itu daerahnya sepi sekali, satu kota itu cuma 10.000 orang, ya. Tapi usahanya luar biasa banyak. Itu pertama saya mengalami negara maju itu bagaimana. Jadi di kota yang cuma 10.000 orang itu industri kecilnya banyak. Ya nggak kecil lah, ini industri support industri besar. Iya. Tapi di kota kecil itu industrinya. Di kota kecil itu ada yang bikin jamur, ya untuk jual, ada yang bikin teropong, ada yang bikin spare part mobil, bikin alat ngetes gempa, segala macam. Jadi banyak sekali. Nah di sekolah situ, karena baru di set up, profesornya datang dari Amerika. Dari si Dartmouth College itu maybe? Dartmouth College banyak profesor datang, dari UCLA, dari Chicago, banyak yang datang ngajar. Ya, karena mereka mau bantu set up supaya ini jadi universitas standar Amerika. Karena saat itu Jepang maju sekali. Berapa tahun Bapak? Saya 2 tahun di situ. 2 tahun S2-nya ya? Oke. Jadi saya sekolah bisnis di situ. Keren. Jadi Bapak juga bisa bahasa Jepang? Bisa Zaman dulu saya rajin belajar. Sekarang udah berapa tahun? Udah 30 tahun. Udah nggak lancar. Tapi saya bagusnya sekali kamu udah bisa, kamu udah punya freedom di Jepang. Jadi saya ke Jepang, saya bebas mau kemana, naik kereta, Shinkansen. Udah tahu ya semuanya? Saya nggak khawatir. Kalau aku cuma bisa sumimasen gitu. Bapak tuh anak Jepang ternyata. So that part of your life, pergi sekolah ke Jepang, did really change your life ya? Yeah, it gives me a very different perspective ya about life ya. Di situ apa-apa serba cepat ya. Saya belajar banyak hal yang sebenarnya di Jakarta juga belum ada. Saat itu saya udah belajar option, future trading, pergi ke stock marketnya di Tokyo, Topix apa ya. Di Indonesia belum ada. Belum ada stock exchange bahkan di stock market. Kita juga seringkali dibawa ke pabrik-pabrik ya. Saya dibawa dulu ke pabrik Nissan Kunma.
itu pabriknya pakai conveyor line gitu. Itu 95% robot yang kerja. Itu tahun 91. Wow, oke. Terus ada counter ya di tempat waiting room untuk tamu-tamu ya. Itu counter naik 1, artinya 1 mobil udah jadi, naik 1 mobil jadi, naik 1 mobil jadi. Jadi kira-kira 1 menit 1 mobil. Oke. Jadi Jepang udah maju sekali. Tahun 91. Tahun 91. Iya. Oke. Keren banget, tapi well, I think you're blessed ya. Bapak bisa kita katakan beruntung dan diberkati bisa punya pengalaman hidup seperti itu. Iya, tapi sebenarnya ini semua nggak well planned, semua banyak faktor chance ya. Iya. Ya, makanya saya ngomong dalam hidup itu ya. Ya mungkin ada ya chance yang tiba-tiba kita begitu aja. Cuma ya mungkin one thing ya memberikan saya kesempatan itu mungkin I'm quite prepared. Maksudnya secara akademisnya agak oke, jadi ketika ada chance ini saya udah siap gitu ya. Kita udah siap karena kita sebelumnya sudah melakukan proses pembelajaran ini ya Pak. Iya. Bisa dibilang begitu kan? Iya, saya pikir ya memang itu adalah mungkin yang dibutuhkan orang sih, atau getting prepared ya. To do whatever in life ya Pak. Ya, sebelum sesuatu terjadi ya. Jadi ketika sesuatu is available, kamu bisa ambil kesempatan. Karena kamunya udah siap, udah matang gitu ya Pak. Mungkin itu work ethics yang sebenarnya adalah modalnya Bapak untuk bisa bertahan di industri properti ini dan sukses sampai ke puncak sebagai seorang presiden director. Sobat We Talk, jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya pembicaraan kita dengan Bapak Yosef Sanusi Chong.